Salam. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita masuk dalam ibadah penyerahan anak dalam baptisan kudus, di mana Bapak Petrus Lemalaba dan Ibu Destiana Lau membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan dalam baptisan anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang keluarga, rumah tangga, kehadiran anak tentu membahagiakan sekali. Ya, suami istri yang diberkati Tuhan, ya dalam pernikahan diberkati Tuhan, sangat rindu sekali memiliki keturunan atau anak. Nah, tema kita hari ini saya beri adalah keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Ya, lanjut LCD ya. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 29, ya, kita akan melihat firman Tuhan. Ayat 25 berkata begini, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa." Sang pemazmur menulis mazmur ini, dia sudah tua dan dia melihat sejak masa mudanya. Dia perhatikan orang benar, dia perhatikan orang yang cinta Tuhan. Dia lihat orang yang beribadah kepada Allah, dan mereka diberkati. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, diberkati. Tetapi di lain pihak, yaitu orang yang tidak mengasihi Allah, orang yang tidak menyembah Allah, yang disebut di sini orang fasik di ayat 28, ya dikatakan, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Keturunan orang fasik akan dilenyapkan. Saudara, ya perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik orang yang tidak benar, orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, yang hidupnya secara dunia, ya maunya sendiri, tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang benar, orang yang takut akan Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya dia saja, tetapi anak cucunya. Kebenaran firman Tuhan kita renungkan pada sore hari ini. Yang pertama, ya, orang benar itu tidak ditinggalkan. Ya, lanjut LCD-nya. Orang benar itu tidak ditinggalkan. Ya, jelas di sana dikatakan, orang benar tidak ditinggalkan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Ya, Pak Petrus dan Ibu bawa anak. Tentu ada keyakinan bahwa anak ini akan diberkati. Masa Pak Petrus mau berkata begini, "Enggak apa-apa di anak-anak saya nanti jadi pengemis, enggak apa-apa." Begitu Pak ya? Pasti tidak mau. Ngapain anak kita jadi pengemis? Kita orang benar. Ya, nah kebahagiaan dalam rumah tangga di mana anak-anak kita nanti diberkati oleh Tuhan, dan itu janji Tuhan. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, Pak Petrus dan Ibu
sebagai orang benar. Amin. Orang benar, amin. Coba suami istri lihat dulu dan katakan orang benar. Ibu lihat bapak, ada apa-apa? Pak Petrus main mata jadi agak susah ya. Main mata sama ibu ya. Coba baku lihat dulu, ingatkan orang benar. Ini penting, jadi yakin diri saudara, bapak ibu orang benar. Nah terus bagaimana nanti anak kita? Ya bapak ibu, yakin kita orang benar, bagaimana keturunan kita? Bagaimana anak cucu kita? Oke, kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita dijaga Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan, rumah tangga kita diberkati Tuhan, tetapi kemudian kita bergumul. Anak-anak kita bagaimana nanti? Nah, dan sampai cucu kita bagaimana nanti? Mampukah mereka menghadapi dunia yang semakin keras ini? Lihat firman Allah. Ya, betapa pentingnya kita orang tua hidup di dalam Tuhan. Betapa pentingnya kita orang tua hidup benar. Artinya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Seperti ayat 28 dikatakan bahwa sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Jemaat Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan karena kita orang benar. Amin. Coba yang di belakang juga lihat kiri kanan. Jangan hanya suami istri yang di depan ya. Kiri kanan juga dan katakan engkau orang benar. Amin. Nah, kadang-kadang situasi yang ada membuat kita mulai takut, cemas. Bagaimana masa depan kita? Alkitab berkata apa? Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ya, pastikan dulu suami istri ini ada di dalam Tuhan. Mencintai hukum dikatakan. Jadi ada firman Allah. Kitab suci. Ya, ini rahasia kita diberkati. Bacalah firman Tuhan. Ya, renungkan itu siang dan malam. Nah, waktu Yosua memimpin umat Israel ya menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pesannya adalah jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil, supaya engkau sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Kira-kira begini, kita sebagai orang percaya saat ini, kita yakin janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ya, tetapi dalam perjalanan ini ada tantangan yang harus kita hadapi, ada godaan, ya ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, ada firman yang harus kita baca, sehingga kita berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maka kita akan berhasil, kita akan diberkati. Ya, di ayat 26 berkata, tiap hari Ia menaruh belas kasihan. Ini orang benar ini, orang yang diberkati ini. Ya, Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dia mampu memberi pinjaman kepada orang lain. Bukan tukang pinjam. Bukan suka utang. Jadi orang benar itu tidak pinjam sana pinjam sini untuk hidupnya. Tapi dia meminjamkan. Ya, memberkati. Di ayat 26 dikatakan. Dan anak cucunya menjadi berkat. Mengapa Pak Petrus dan Ibu membawa anak mereka kepada Tuhan saat ini? Tadi dalam bimbingan saya katakan bukan hanya karena orang Kristen, bukan, tetapi ada keyakinan ya bahwa anak ini ada dalam berkat Tuhan, anak ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Anak-anak kita ini harus kita pahami, jangan karena ya memang dari dahulu begitu. Kalau anak kecil ya kalau hari ini dibaptis nanti setelah dewasa dia disidi. Atau kalau kecil seperti diserahkan, nanti kalau udah dewasa dibaptis, ya udah biasa. Bukan hanya karena biasa, itu bukan jawaban yang tepat. Tetapi karena orang tuanya memiliki iman, karena orang tuanya percaya Yesus, karena orang tuanya yakin anak ini adalah berkat dari Tuhan, dan orang tuanya yakin dengan menyerahkan anak ini kepada Tuhan, di situ orang tua ya memegang janji Tuhan bahwa anak cucunya akan diberkati. Ya, jadi Pak Petrus dan Ibu
ya yakin menyerahkan anak ini kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa anak ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Masa depannya, kehidupannya. Dan yang menarik adalah ya karena kita sebagai orang benar yang cintakan Tuhan, anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya tidak menjadi peminta-minta. Jangan sampai ya, ada jemaat yang hidupnya nanti peminta-minta, pengemis di jalanan. Wah, orang percaya, orang Kristen kok jadi pengemis? Wah, itu salah itu. Ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Karena firman Tuhan berkata tidak jadi peminta-minta. Ya, dikatakan tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Ya, karena apa? Kenapa anak cucu minta roti? Karena papa mamanya udah diberkati Tuhan. Nggak ada dana, misalnya begini, keluarga kita ini nggak ada uang, akhirnya anak-anak kita jadi minta-minta ke tetangga, ke sana kemari, kan malu. Tidak akan seperti itu. Kalau kita orang tua yang percaya kepada Yesus, hidup sesuai dengan firman Allah, mencintai hukum Tuhan, maka kita akan diberkati. Di rumah kita akan tersedia roti. Amin. Anak-anak kita nggak pergi ke tetangga minta-minta roti. Tetapi yang benar anak kita bisa bawa roti ke tetangga karena tetangga sebelah nggak ada roti. Amin. Nah itu yang terjadi. Karena dikatakan anak cucunya menjadi berkat. Menjadi berkat. Nah tetapi hal ini bisa terjadi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di ayat 27 berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tetap kita ada dalam berkat itu selama-lamanya. Ya, jauh yang jahat. Ini penting. Jangan terlibat dengan kejahatan. Lakukan yang baik. Perbuatan baik oleh karena iman kita kepada Tuhan. Ya seyogyanya lah kita berlaku baik karena kita anak-anak Tuhan. Maka perbuatan kita yang baik itu dan kejahatan yang kita tolak, kita tidak mau hidup jahat. Itulah yang membuat kita tetap tinggal selama-lamanya, dikatakan tetap ada dalam berkat itu, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan atau orang benar, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Yang pertama tadi, karena apa? Orang benar itu tidak ditinggalkan. Saudara, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Alkitab berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Yesus pernah berkata seperti itu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tapi selalu bersama dengan kita dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Kebenaran firman Tuhan yang kedua. Anak cucu orang benar mewarisi berkat dari orang tua yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jadi kita yang takut akan Allah, hidup kita yang berkenan kepada Allah, maka keturunan kita, anak cucu kita akan mewarisi berkat. Berkat yang mana? Berkat dari orang tua. Maka seringkali kita berdoa, bukan? Kiranya turunlah berkat Abraham, Ishak, Yakub buat kita. Siapa itu Abraham, Ishak, Yakub? Orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menerima janji. Ya, dan berkat kepada Abraham, Ishak, Yakub, berkat itu juga turun atas kita. Jadi berkat di mana orang tua takut akan Allah, maka berkat itu turun kepada anak cucu, mewarisi katanya. Jadi Pak Petrus dan Ibu pastikan berkat yang turun kepada anak ini, berkat dari orang tua, di mana kedua orang tua takut akan Allah. Amin. Ya, jadi kalau Pak Petrus dan Ibu tidak takut akan Allah, ngapain datang ke gereja, ngapain beribadah? Ya, tapi karena takut akan Allah, artinya melakukan hal ini benar. Datang ke bait Allah, berdoa, bait Allah, rumah doa, datang ke bait Allah, datang ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, merenungkan firman Allah, itu adalah tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah baik. Maka anak cucu tidak akan minta-minta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur
Ya, ini harus kita pegang. Keturunan kita, ya, tidak akan menjadi peminta-minta. Pak Petrus dan Ibu tetap menyerahkan anak kepada Tuhan, bahwa Tuhan nanti akan memberkati anak ini. Tetapi bukan berarti ya udah kita doakan saja, tapi nggak bertanggung jawab untuk anak. Salah juga. Artinya begini, kebutuhan-kebutuhan anak tetap tanggung jawab orang tua. Ya, tetap diberikan apa yang diperlukan. Tetap juga harus disekolahkan supaya dia jadi berkat, supaya dia pintar. Tetap harus dibawa ke gereja mulai kecil supaya dia belajar firman Allah. Ya, walaupun orang tua berkata, iya saya orang percaya, saya takut akan Tuhan. Kan janji Tuhan bahwa anak akan mewarisi berkat. Tapi orang tua tidak memperhatikan anak, ya sama saja anak itu nanti tidak akan membawa nama baik bagi keluarga, tidak akan membawa sukacita bagi keluarga. Ya, bahkan bisa nanti dia menimbulkan malapetaka karena dia akhirnya tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Ya, orang tuanya tidak memperhatikannya. Mengapa ada orang-orang yang akhirnya hidupnya wah kacau, bandel, jadi preman, ya melakukan begal, penodongan, tidak pernah diajarkan tentang kebenaran, tentang hal yang baik. Jadi sejak kecil anak ini ajarlah yang baik. Jangan ajar yang jahat. Tidak kita ajar pun yang jahat itu sudah dia bisa paham. Ya, karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hatinya jahat. Anak kecil ini tidak usah nanti diajari berbohong, dia sudah pintar berbohong. Ya, tidak usah diajari marah, dia udah bisa marah. Nah, apalagi diajari. Jadi jangan ada orang tua mengajari anaknya yang bukan-bukan. Amin. Jadi Pak Petrus dan Ibu jangan ajarin anak yang bukan-bukan ya. Siap ya? Coba ngomong sama Ibu, jangan ajarin anak yang bukan-bukan. Ibu juga ngomong juga sama Bapak. Iya, ada loh orang tua ngajarin anaknya yang bukan-bukan. Ini pengalaman saya masa kecil dulu. Waktu masa kecil, umur mungkin kelas 1 SD ya. Saya masih ingat itu. Jadi kita sengaja dikasih mabuk sama orang tua. Memang papa nggak ada di situ, om gitu. Jadi disuruh mabuk, disuruh kita joget-joget. Semakin kita joget mereka semakin senang. Lah memang dasar orang tua nggak penuh ya. Kalau orang Jawa bilang nggak genah. Jadi disuruh minum, tambah minum, tuak. Ya minum tuak. Kemudian akhirnya joget-joget, dikasih musik. Tambah kita joget, tambah orang tua senang. Iya mantap. Ya kita kan anak kecil. Ya akhirnya ya ada salah satu anak itu ya samping banyak minum ya. Ya langsung semaput. Akhirnya orang tuanya yang melakukan itu nyesal ya. Kenapa? Jadi anak jangan diajari yang tidak-tidak. Ajari yang benar. Ajari firman Allah. Ajari kebenaran. Nanti dia akan mewarisi berkat-berkat Tuhan itu ya. Hidupnya akan memuliakan Tuhan. Hidupnya akan menyukakan hati orang tuanya. Hidupnya akan jadi berkat karena dia akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pertahankan kita sebagai orang tua yang sudah dewasa ini. Hiduplah di dalam kebenaran. Cinta Tuhan. Cinta hukum-hukum Tuhan. Kalau kita orang benar, maka keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kenapa keturunan kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan anak cucu kita. Tidak pernah ditinggalkan. Dan kebenaran firman Tuhan yang kedua, karena anak cucu orang benar itu mewarisi berkat dari orang tua yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita, secara khusus Bapak Petrus dan Ibu Destiana yang membawa anak kepada Tuhan. Ini tidak hanya sekedar ibadah, oke ke bawah udah kebiasaan, tidak. Tetapi seperti yang saya katakan dalam bimbingan tadi, ya iman dari kedua orang tuanya itu sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup anak ini. Dan tetap punya keyakinan, ya Bapak Ibu diberkati Tuhan dan juga anak-anak keturunan bahkan sampai cucu diberkati oleh Tuhan.